Istri polisi jadi tersangka, gegara tagar percuma lapor polisi. Belakangan, Ernawati membuat konten TikTok yang menyudutkan polisi atas kematian kakaknya, Kaharudin. Bahkan Ernawati turut membuat tagar-tagar percuma lapor polisi hingga membuat kasus kematian sang kakak itu viral. Saudara Ernawati membuat kegiatan di medsos, TikTok, pada bulan Juli tahun 2022 di akunnya, kata Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kuarta Kusuma Rauf di lokasi yang sama. Postingan itu, kata Helmi, mengeluarkan narasi ini para jagoan Polres Sinjai, keren abangku menumbang mereka dan mereka siksa. Kemudian pada Februari tahun 2020, 7 bulan kemudian, lanjut Helmi, Ernawati membuat laporan terkait dengan pembunuhan. Jadi LP-nya 7 bulan kemudian. Setelah itu, dilakukan langkah-langkah penyelidikan oleh tim waktu itu dari Reskrim Polda, ucap Helmi. Setelah memeriksa beberapa saksi, dilakukan gelar perkara dan dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga perkaranya dihentikan pada Oktober tahun 2020, ungkapnya. Kemudian, pada Juni tahun 2022 Ernawati memposting video menampilkan foto yang sudah ia laporkan ke Krimum dan Krimum sudah sampaikan ketiga anggota polisi terbukti lakukan pembunuhan. Erna lalu memposting lagi 3 anggota polisi pembunuh dan memviralkan dengan tagar percuma lapor polisi, bebernya. Hingga disusul beberapa postingan selanjutnya yang dianggap menyudutkan polisi. Tanggal 18 Februari tahun 2023 Ernawati masih memposting hal yang sama dengan narasi yang lebih mengarah ke ujaran kebencian terhadap polisi. Akibatnya 3 polisi membuat laporan ke Krimsus, tuturnya. Atas dasar laporan itu, Krimsus pun melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya Ernawati ditetapkan tersangka dan ditangkap. Sebelumnya diberitakan, seorang istri polisi atau anggota Bayangkari di Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan tersangka kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Istri polisi yang diketahui bernama Ernawati itu ditetapkan tersangka oleh Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Pengumuman tersangka itu berlangsung di ruang Cyber Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023, siang. Penetapan tersangka Ernawati diumumkan langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kuarta Kusuma Rauf. Hadir juga Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Sulsel Kombes Pol Jamaluddin Farti dan Humas Polda Sulsel. Ernawati diduga dengan sengaja melakukan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, hate speech, melalui media sosial TikTok.